Assalamualaikum, selamat sore semuanya di cuaca. Kalau di kota Jakarta sih sekarang lagi gerimis-gerimis ya. Mudah-mudahan semua tetap dalam keadaan sehat. Dan saya Kak Ros siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Mwah. Hari ini ditemani oleh Daniel di pojok sana dan sudah hadir beberapa bintang tamu kita hari ini. Dan hari ini sudah hadir Tamara Tiasmara. Hai Tamara. Nanti kita akan ngobrol sama Tamara Tiasmara dan juga sudah ada Andrew Andika. Nanti kita juga akan ngobrol panjang lebar dengan Andrew Andika ya. Ada banyak hal yang pengen saya tanyain. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan. Banyak sekali menuai perhatian publik. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Yang banyak sekali menjadi perhatian publik saat ini adalah kecelakaan yang terjadi kemarin ya. Pukul 3 lewat gitu di Tol Cipularang di kilometer 92. Yang ada melibatkan 17 kendaraan. Ada 30 korban, 29 luka-luka dan 1 meninggal dunia. Dan kecelakaan itu dipicu karena satu truk ya yang kemudian remnya blong sehingga kemudian menabrak beberapa kendaraan yang ada di depannya. Ini kecelakaan yang amat tragis begitu ya, apalagi kondisi juga hujan dan di kilometer 92 ini memang sering kali terjadi kecelakaan. Jadi antara kilometer 90 sampai 100 itu sudah beberapa tahun ini, terutama pada saat hujan ya, kecelakaan yang cukup fatal melibatkan banyak kendaraan. Kemarin juga sempat viral satu video dari dashcam satu kendaraan yang merekam detik-detik terjadinya kecelakaan beruntun tersebut. Kita lihat berikut ini. Ya, kami atas nama Rumpi No Secret mengucapkan turut berbelasungkawa atas korban meninggal. Semoga keluarga diberi ketabahan dan kekuatan dan semoga korban yang mengalami luka-luka itu bisa segera pulih. Dan kita juga berharap tidak ada lagi kecelakaan yang terjadi di Cipularang, terutama di kilometer yang beberapa tahun ini memang sering sekali terjadi kecelakaan beruntun gitu ya. Kita lihat beberapa komentar netizen berikut ini yang sempat kita rekam gitu. Komentarnya di sosial media X terutama ya. Ini ya oke. Saya mohon maaf saya nggak bisa baca, burem banget ya. Ada lagi komentarnya? Nih. Ruas 90-100 ini entah udah keberapa kalinya dan sayangnya betul sekali kondisi jalan turunan berkelok di ruas tersebut plus kejadian berkali-kali tidak membuat para pengendara sadar diri. Ya lane hogger ya gak jaga jarak ya terobos bahu jalan begitu. Ini mungkin salah satu yang sering menggunakan tol Cipularang ya. Kenapa pada komen ke kondisi jalan? Udah jelas kali ini truk trailer remnya blong. Komenin itu pengusaha trailer yang gak maintenance armadanya dan pejabat Kemenhub yang seharusnya lebih ketat lagi dengan armada angkutan berat begitu ya. Ini memang kalau angkutan berat begitu ya pada saat ngerem itu kan karena berat ya. Jadi ngeremnya kan nggak bisa langsung set gitu kan. Dia pasti akan ngedorong kan karena beban beratnya. Ditambah lagi dengan jalanan yang licin. Ya jadi memang ya pihak-pihak terkait harusnya bisa menambah aturan-aturan atau pengaman. Terutama ini kan sudah berapa kali dan ini kecelakaan yang terjadi itu fatal-fatal gitu ya. Beruntun bahkan ada banyak yang beruntun. Truk lagi kan sebelum berangkat kendaraannya nggak dicek dulu kah, kalau gini suruh perusahaannya minta ganti rugi, semuanya lalai banget. Itu kalau kita lihat di video dashcam itu kan ini mobilnya kan sempat melewati truk yang kemudian remnya blong itu kan, tapi kemudian dia kayak ada percepatan gitu dari laju kendaraannya gitu. Jadi kita belum tahu lagi hasil penyelidikannya seperti apa penyebab kecelakaan. Yang berikutnya ini tuh juga emang jalan tolnya kelihatan datar gitu padahal aslinya turunan belokan halus. Nyetir di area Cipularang emang kudu lebih fokus sih, kita fokus aja belum tentu selamat ya. Kalau kena beruntun gini apalagi begitu ya. Ini kan mobil mungkin yang kayak depan-depan mungkin sudah hati-hati tapi kalau dari belakang ada truk dengan muatan yang berat begitu kemudian menghantam bagian depan ya itulah. Yang berikutnya, nah ini kalau kita lihat memang kecelakaan terjadi beberapa kali dari sejak tahun tiap tahun ada kejadiannya dan beberapa juga menimpa selebriti begitu ya. Ada beberapa yang kita lihat pernah juga kecelakaan itu dialami oleh, coba kita lihat ada Ikang Fauzi juga pernah mengalami di kilometer sebelumnya bahkan ya sebelum 89. Yang berikutnya juga kalau Ika Kristi ini di rest areanya. Yang berikutnya ada lagi ya ini basis Pasben alami kecelakaan di Tol Cipularang. Ini juga di kilometer 92 dan juga ada kecelakaan yang merenggut nyawa
terakhir siapa, Virginia Anggreni ya, meninggal dunia juga di tol Cipularang kilometer 96 di tahun 2011 begitu. Mudah-mudahan ini jadi perhatian ya, apalagi musim hujan. Nih yang kemarin udah lama kita nggak lihat banjir, udah mulai banyak menggenang-menggenang di mana-mana gitu ya. Mudah-mudahan kita semua selalu hati-hati mau di jalan tol maupun di jalan biasa. Baik, sekarang kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama, ada Tamara Tiasmara di Private Room. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Tamara Tiasmara, artis kelahiran 1995 yang mengawali karir dengan membintangi film hantu ambulans tahun 2008, mengikuti Gadis Sampul 2009 dan kerap membintangi FTV ini, pernah menikah dengan disc joki bernama Anggir Dimas pada 2017 dan dikaruniai seorang anak bernama Raden Andante Halif Pramudityo, namun bercerai pada 2021. Perempuan yang berpacaran dengan Yuda Arfandi selama 2,5 tahun ini, putranya meninggal dunia di usia 6 tahun pada 27 Januari lalu karena diduga ditenggelamkan di kolam renang sebanyak 12 kali oleh kekasihnya sendiri. Yuda yang dituntut hukuman mati ini dalam sidang 4 November kemarin divonis penjara selama 20 tahun namun mengajukan banding. Tamara mengaku kecewa dengan hasil sidang tersebut karena dirinya kehilangan anak seumur hidup dan memohon agar bandingannya ditolak. Tamara yang kerap mendapat kekerasan dari Yuda ini menutupi bekas lukanya dengan pulang ke rumah temannya supaya keluarganya tidak tahu sebab kerap mendapat ancaman. Seperti apa kenangan Tamara Tiasmara terhadap putranya? Dan bagaimana kelanjutan kasusnya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Private Room, kita sudah bersama dengan Tamara Tiasmara. Ara, sekali lagi kita mengucapkan turut berbelasungkawa atas kehilangan yang kamu alami dan tidak pernah menjadi lebih mudah begitu ya buat kamu. Makasih ya Kak. Mudah-mudahan kamu selalu kuat dan sehat. Amin, amin, amin. Makasih banyak. Kemarin kita sudah lihat ya, sudah ada hasil putusan dari sidang pembunuhan Dante begitu dengan vonis 20 tahun penjara dan pihak terdakwa masih mengajukan banding. Kita lihat lagi seperti apa suasana pembacaan putusan pada waktu itu berikut ini. Gitu ya Kak. Gitu ya. Kecewa sekali, kamu kan juga pernah bilang bahwa ini kan pembunuhan berencana. Gitu 40. Iya. Kenapa kok hukumannya cuma 20 tahun dari tuntutan seumur hidup? Karena jaksa tuntutnya mati. Tuntutnya mati bahkan? JPU tuntutnya mati. Tapi kemarin pas kita dengar putusan dari majelis hakim, ternyata dituntutnya 20 tahun. Ya balik lagi, sebenarnya tuntutan apapun itu, Dantenya nggak bisa balik ya Kak. Jadi, mau itu mati, mau itu 20 tahun, 5 tahun tuh nggak bisa balikin Dante gitu. Jadi ya, kemarin pas dengar 20 tahun, terus dia banding sih. Di situ yang aku kayak, wow, pakai banding loh, 20 tahun loh. Tuntutannya mati, majelis hakim ketoknya 20 tahun, dia banding. Itu sih yang aku kayak nyesnya di situ. Dan ini kan kamu bilang juga kemarin bahwa setelah putusan gitu ya, kamu sebelumnya melalui rentetan persidangan panjang, tekanan yang luar biasa, kamu baru bisa merasakan sedih, baru merasa betul Dante udah nggak ada. Jadi kan awal dari kasus aku langsung sibuk pemeriksaan, penyidikan tuh lama banget kan, aku satu hari bisa dari pagi sampai malam terus-terusan gitu. Terus alhamdulillahnya lagi berjalan penyidikan aku sambil ambil job stripping. Jadi aku mau nyibukin diri aku. Jadi aku tuh awal-awal kalau katanya psikolognya apa denial ya. Iya. Denial. Aku tetap maunya sibuk aja. Nah kemarin itu stripping selesai di waktu yang bersamaan dengan persidangan selesai. Pulang ke rumah malam kayak pas aku tidur gitu baru ngerasa, oh aku sendirian ya sekarang, kayak di situ baru kayak baru sadar gitu, baru sadar oh Dantenya nggak ada, Dantenya udah nggak balik lagi. Sekarang bener-bener aku sendiri sama mama udah, itu aja. Jadi sekarang kayak balik ke awal lagi prosesnya, masih denial, apa katanya ada 5 tahap ya, denial, marah, tawar menawar, kayak aku selalu gitu, coba aku nggak gini, coba aku nggak gitu, itu yang terus-terusan ada gitu. Sama depresi, dan proses terakhir baru penerimaan. Sulit banget kayaknya buat ke penerimaan ini. Iya. Teman kamu Soraya sempat bilang bahwa dia sedih karena melihat kamu seperti orang yang ya udah nggak tahu gitu, nggak tahu dunia nyata dan dunia yang
yang ada di kepalamu gitu. Kamu sendiri apa sih yang kamu alami secara fisik mungkin atau ada yang berubah kah? Ya itu Kak, jadi pas baru sadarnya udah selesai semua nih di rumah seharian ya. Lihat foto Dante, kan di rumah tuh setiap sudut rumah pasti kan ingetin kita sama Dante ya. Di situ baru kayak udah yang ngerasa itu nggak ada. Nah aku kayak marah sendiri, ya gimana ya, pokoknya kayak aneh lah gitu, aneh. Yang lihat ya orang-orang rumah sama teman-teman aku, makanya sekarang ada teman aku kalau aku di rumah sendiri nggak boleh. Jadi sekarang mereka rolling ya, gantian nginep-nginep setiap malam, ntar Soraya, nanti Apa siapa. yang mereka khawatirkan? Kamu akan nekat. Ya, Kamu ada kemarahan. Kepada siapa kemarahan terbesarmu? diri sendiri, Kepada dirimu. diri sendiri. Aku masih nyalain diri sendiri sih Kak. Itu makanya aku sekarang lagi mau ke proses yang penerimaan tuh susah banget. Apalagi tekanan sana sini kan, jadi ya udah makin ngerasa kalau semuanya salah aku. Semuanya salah kamu. Itu kan rasa yang nggak enak banget ya. Enak banget. Ganggu banget sebenarnya rasa Apa itu. sih kalau yang kamu rasakan tuh kamu salah apa? Ya aku jadi yang awalnya nggak mikirin apa kata netizen. Kemarin pas aku di rumah sendiri aku jadi mikir, kayaknya bener deh yang dibilang sama netizen ya. Harusnya aku nggak percaya sama orang ini. Harusnya aku nggak biarin nanti sendiri. Pokoknya aku ngerasa ya ini pokoknya salah aku gitu. Ini sih yang proses yang sekarang harus aku laluin. Menghilangkan dulu rasa bersalah di diri aku. Ya, ada dan orang kan tidak melihat itu. Kalau kita flashback lagi ke belakang di awal-awal, ya shock pasti ada gitu. Sehingga kamu kan tidak bisa bereaksi. Bahkan mungkin menangis aja susah gitu karena berbagai macam perasaan campur aduk di dalam benak kamu. Bahkan kamu ada momen di mana kamu tidak sanggup melihat CCTV. Iya, benar. Tapi akhirnya kamu lihat. Lihat, karena kan proses penyidikan itu kita harus nonton dulu CCTV-nya. Dimana itu aku nontonnya rame-rame ya bareng penyidik, manajer aku. Nah itu lama banget proses untuk nonton aja, itu perlu waktu yang panjang Kak. Aku persiapin diri dulu. Pertama akhirnya manajerku yang lihat dulu bareng sama kuasa hukum. Baru setelah itu aku yang lihat. Karena kalau aku nggak lihat itu proses penyidikan nggak bisa berjalan kan. Jadi ya mau nggak mau aku harus kuat-kuatin itu untuk lihat. Kayak apa kamu melihat itu tuh? Sakit banget. Ya, hancur banget. Makanya yang orang bilang kayak awal nggak sedih apa-apa gitu ya. Terus yang keluarganya sana bilang kenapa awal masih bela gitu. Ya kita belum lihat CCTV gitu. Setelah lihat semuanya berubah kan. Nah di saat aku udah lihat dan aku berubah gitu, orang nyalain aku lagi katanya itu acting. Itu nangisnya pura-pura. Ya aku sih terima aja sih Kak. Kan katanya ya kalau kita dihujat tuh nambahin pahala buat kita. Mungkin kita mau dibikin jadi semakin kuat. Kamu di awal sebelum lihat CCTV mungkin masih denial. Kamu nggak percaya. Nggak percaya, kayak nggak mungkin. Dia Banyak bisa yang ngomong. setega itu. Kan banyak saksi-saksi yang ada di kolam. Itu hubungin aku ya lewat. Ada yang DM, ada yang chat ke manajer aku. Di situ aja mereka hubungin aku masih nggak percaya. Karena banyak banget yang hubungin. Di situ kan kayak kita masih, duh dia bener ada di situ nggak sih? Nah itu bohong paling, bohong masih kayak gitu. Dia udah bilang itu di ini waktu itu saya lihat langsung gitu. Aku masih nggak percaya. Pokoknya aku percaya semua setelah aku lihat CCTV. Horor sekali ketika kamu melihat langsung CCTV itu. 2 kali kemarin pas di persidangan diputar lagi. Dan itu menghantui mimpimu nggak? Apa? Mimpi, ke bawah mimpi nggak itu? Ada yang ke bawah, ada yang enggak. Yang persidangan lebih parah sih kemarin karena CCTV-nya diputar bareng saksi ahli. Itu di TV yang besar banget TV-nya. Jadi itu terlihat jelas banget. Apa yang berkecamuk, emosi apa yang berkecamuk di sini? Aku sih nggak fokus lihat gimananya ya, karena kan biar itu yang menilai hakim dan para ahli. Aku cuma fokus lihat Dante-nya aja. Di situ aku kayak mikir, oh, dia pasti nyariin aku, dia pasti nungguin aku di situ. Apalagi pas terakhir yang dia udah nggak kuat banget tuh kayaknya. Aku yakin banget dia masih nungguin aku datang. Nah di situ aku mulai merasa bersalah. Harusnya aku cepat datang gitu. Ya, aku mikir kalau aku cepat datang kayaknya nggak bakalan kayak gini. Pasti udah aku ambil. Di persidangan juga sempat ada beberapa momen kamu terpancing emosinya gitu ya. Beberapa kali sering. Karena kamu merasa terprovokasi. Kita lihat ada beberapa ya. Ada beberapa videonya juga. Ya, kita lihat lagi yang berikut ini.
Tamara seorang ibu yang kehilangan anaknya tetap bisa berpikir dengan akal sehat aja itu adalah sebuah perjuangan yang luar biasa gitu. Gimana kamu menguatkan mental kamu setiap kali kamu harus menjalani sidang itu? Wah, itu perlu prosesnya panjang juga Kak. Kuat-kuatin diri di rumah sebelum berangkat. Berdoa lah pokoknya. Mikir aja pokoknya semua demi Dante. Gak usah lihat kanan, gak usah lihat kiri. Itu. Tapi pas nyampe sana kayak semuanya berubah. Jadi kita udah fokus, terus ada cuap sana, cuap sini. Kayak tadi aku lagi duduk di foto gitu. Aku lihat itu tantenya kan, foto-fotoin aku. Sementara hakim lagi menjelaskan gimana prosesnya, apa. Kan di situ kita jadi merasa sensitif ya Kak. Jadi ini persidangan Dante, tolong dong fokus gitu. Yang kedua tadi aku marah-marah karena ya tiba-tiba aku diketawain. Karena kan aku pakai cincinku jatuh gitu gelinding. Aku ambil, pas aku ambil dia ketawa-ketawa kayak nggak jelas gitu-gitu. Itu kan jadi ngerasa hancur banget ya digituin. Maksudku ya udah dong, ini aku udah kehilangan Dante, tolong kalian hargain proses persidangan. Itu sih. Jadi nggak kuat kadang-kadang untuk datang ke sidang. Nggak kuat kadang-kadang. Makanya aku setelah itu aku nggak datang. Sampai akhirnya aku datang kemarin sidang vonis. Itu baru aku hadir lagi. Itu kan menimbulkan luka. Iya, daripada aku menimbulkan luka terus di sana juga bikin gaduh, jadi aku mutusin untuk ya udah aku stop datang sidang, nanti baru datang lagi sidang vonis. Kemarin lah datang. Ada lagi kamu merasa intimidasi atau ancaman-ancaman yang kamu terima? Iya, pas awal-awal mulai ya penyidikan, ada itu pokoknya setelah CCTV dikeluarin, ada chat-chat lah masuk dari keluarganya dan teman-temannya yang mereka bilang tim YA ya namanya. Yang lo tahu kan ini orang baik, gini. Banyak chat gitu. Kayak lo tahu kan ini nggak dibunuh, yang kayak gitu banyak banget. Sekarang gimana ya? Mau dibilang aku percaya juga nggak awalnya. Makanya aku denial. Tapi kan semua udah berjalan ya proses. Polisi kan udah kerja keras juga, JPU udah nilai, hakim Ada udah nilai. saksi, Ada saksinya, ada saksi yang di situ, lokasi sama saksi ahli. Ya sekarang mau gimana lagi, semuanya udah menilai. Masih aku juga yang disalahin. Gitu. Apa selalu dalam doamu supaya kamu kuat itu apa? Karena kamu menghadapi bukan saja persidangan. Kehilangan itu berat sekali. Menghadapi persidangan, menghadapi orang yang menertawakan, mengganggu emosi kamu, bahkan menuduh kamu. Apa sih yang selalu kamu panjatkan doamu apa? Dalam doa aku ya, kayak aku selalu percaya gitu. Tuhan tuh ngasih cobaan, pasti yang umatnya tuh bisa laluin ya Kak. Yang selalu dalam doa aku ya, semoga ini aku kuat karena Dante. Aku selalu mikir kayak, ini ada hal apa nih di depan yang nungguin aku gitu. Pasti ada yang baik di depan sana karena ini sekarang, ini sakitnya banget Kak. Sakitnya tuh luar biasa banget. Tapi aku percaya pasti ada hal indah sih, insya Allah. Kamu bisa melewati ini sampai titik ini gitu ya. Kalau kamu melihat lagi ke belakang, kamu bisa sampai di titik ini, sampai akhirnya vonis dibacakan gitu. Apa yang ingin kamu katakan ke Tamara yang ada di belakang? Mau balik lagi, kuat kayak yang dulu malah. Oh ya? Iya, aku sekarang lebih rapuh. Iya, sekarang aku kayak, mungkin yang kemarin bukan aku kali ya. Pengen balik lagi kayak waktu itu. Bisa kuat, bisa strong gitu kayaknya aku lihat. Menghadapi sana sini, bisa ke sana ke sini. Sekarang aku nggak bisa ya. Lebih berat sekarang? Sekarang. Karena kamu punya waktu untuk betul-betul merasa. Iya, baru sekarang. Kayak baru meninggalnya kemarin. Baru nggak ada kemarin nih kayaknya gitu. Berat. Tapi untungnya ada teman-teman aku sih semua nguatin aku. Pada saat selesai persidangan pun kamu menulis sebuah caption gitu ya. Kita bacakan captionnya, bunyinya postingan. Oke. Ya, kamu mengucapkan juga terima kasih apresiasinya buat pihak-pihak yang sudah membantu gitu ya. Terus kamu bilang juga bahwa ya kamu berharap bahwa saya terus berjuang demi keadilan anak saya satu-satunya yang sudah tidak akan pernah kembali lagi di pelukan saya. Raden Dante Khalf Pramudityo. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Tapi kalian semua tanpa kalian semua saya tidak akan bisa sekuat ini. Dan buat yang menghujat gitu ya.
Kamu pun tidak berharap mereka berada di posisi kamu. Iya, semoga jangan rasain jadi aku. Ketika kamu melihat ada banyak orang yang berkomentar yang kayaknya komentarnya menurut aku pribadi pun aneh gitu ya. Yang kamu kelihatan nggak sedih lah dikomentarin, yang kamu syuting lah dikomentarin, yang kamu emosi di persidangan lah dikomentarin gitu. Ya itulah, makanya aku bilang apapun yang aku lakuin itu salah. Maka dari awal aku kayak manajer aku bilang mau ke sini nggak, mau ke situ, aku bilang enggak deh. Aku jalan keluar dari rumah aja udah kayaknya salah gitu. Jadi mending aku diem aja sampai vonis ini selesai baru nanti kita ke sana sini. Tapi kamu sempat baca komentarnya? Sempat baca. Aku selalu baca. Kamu selalu baca? Aku selalu baca komentarnya pas awal-awal ya. Kenapa? Ya awalnya dari ketawa-tawa bacanya jadi sedih sendiri sih. Tapi ya balik lagi mereka kan nggak pernah tahu yang sebenarnya seperti apa dan mereka tidak pernah ada di posisi aku mungkin ya. Jadi kan apa ya, duka setiap orang kan beda-beda. Aku sering baca, kalau anak gue jangan sampai itu terjadi sama dia. Kok bisa-bisanya dia nulis kalau anak gue yang begitu. Itu yang mirisnya ya, apalagi sama seorang ibu harusnya kan saling memberikan support. Ya udahlah nggak apa-apa. Semakin dihujat semakin banyak pahala. Amin. 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 Itu yang selalu kamu tanamkan. Ya itu yang selalu aku pikirin. Semakin dihujat pahala aku makin naik, dosa aku hilang. Itu selalu yang aku pikirin. Ini kamu masih ya, kamu bilang kamu seperti mengalami lagi proses kesedihan dari awal. Seperti Dante baru meninggal kemarin. Tapi pada saat kemarin-kemarin kamu sempat terpikir nggak sih, oh aku akan melakukan ini supaya aku kuat gitu Mbak? Itu Syuting. Tadinya kan stop dulu ya syutingnya. Tapi akhirnya aku bilang ke manajerku, Kak aku syuting lagi aja deh. Syuting tiap hari ya Kak. Syuting itu tuh sebenarnya untuk ya itu proses denial aku. Aku pengennya aku syuting di calling pagi-pagi, pulangnya pagi lagi. Supaya aku nyampe rumah, aku ngantuk. Aku tinggal tidur, pagi udah syuting lagi. Kalau aku syuting dipulangin sore, ini aku pergi-pergi dulu. Kemanapun aku pergi dari rumah, pulang rumah tuh sampai kondisi aku udah ngantuk dulu Kak, baru aku pulang. Kayak gitu. Nah sekarang lagi break, lagi selesai, ya udah baru kayak gini lagi. Kamu mencari pertolongan profesional kah? Ya. Awalnya psikolog, tapi kemarin karena teman aku udah ngelihat aku seperti apa, mereka yang bawa aku ke yang lebih profesional lagi. Bisa tidur? Alhamdulillah udah bisa tidur. Alhamdulillah udah bisa tidur. Sempat berapa hari kamu nggak bisa tidur? Hampir 4 hari 5 hari ya. Setelah sinetron aku selesai itu. 4-5 hari nggak bisa tidur sebelum ke dokter ya. Sekarang kan udah ke dokter, disuruh ada sleeping pills gitu Kak, mau nggak mau harus konsumsi itu. Sempat memimpikan almarhum? Sempat, karena selalu ada dalam doa aku sih, itu kayak setiap mau tidur aku pasti minta sama Allah, tolong datengin gitu Dante ke mimpi aku, karena cuma itu ya Kak. Aku sekarang juga tidur masih pakai selimutnya, bantalnya, begulingnya masih aku pakai terus. Karena wanginya masih ada juga. Apa yang kamu ingin sampaikan ke dia? Yang kamu ingin sampaikan ke Dante apa? Ya, satu aja sih, I miss you. Rasanya kangen banget sih. Biasanya bobo sama dia, sekarang udah nggak ada lagi. Kangen sih pokoknya, dengan semua hal. Tamara, kamu kuat sekali. Dante pasti bangga. Ibunya perempuan yang kuat. Insya Allah kamu bisa melewati, menjadi lebih ringan. Amin, amin. Walaupun rindu itu pasti selalu ada ya. Kita akan kembali lagi, tetap di Rumpi.